Aduh, nih tugas banyak banget dah, buset, gue puyeng nih. Uruh, kenapa nih? Mati lampu ya? Mana HP gua? Tadi. Apa gua searching ya? Listrik itu dari mana ya? Kok bisa mati? Listrik itu dari mana ya? Oke, ini kan ada penjelasannya. Pembangkit listrik oke. Coba deh gua lebih jelas biar lihat videonya aja, biar lebih jelas. Listrik adalah energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik elektron melalui penghantar akibat perbedaan potensi. Energi ini menggerakkan hampir seluruh kehidupan modern, dari pencahayaan, peralatan rumah tangga, hingga industri, bahkan teknologi informasi. Nah, sumber listrik itu ada banyak. Di antaranya itu ada nuklir, gas, angin, batu bara, dan terakhir adalah pembangkit listrik tenaga air. Kami membangun pembangkit listrik di bendungan dengan debit air yang luar biasa besar, sehingga rumah kamu nggak bakal mati lampu lagi. Dengan kinci raksasa yang diputar oleh debit air bendungan, dapat menghasilkan listrik hingga 500 rumah loh. Di samping itu, listrik yang diperoleh dari PLTA ini tidak ikut berkontribusi dalam pemanasan global, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Dan karena listriknya dihasilkan dari gerakan air, biaya yang digunakan pun lebih sedikit, sehingga kalian nggak akan kewalahan oleh biaya listrik. Nah, PLTA juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu ramah lingkungan karena menggunakan tenaga air sehingga tidak menghasilkan asap atau polusi udara berbahaya, seperti pembangkit berbahan bakar minyak atau batu bara. Dan itu PLTA termasuk energi terbarukan karena sumber energinya berasal dari air yang terus tersedia melalui siklus alam sehingga tidak mudah habis. PLTA juga mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah, sekolah maupun industri. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen bisnis model Kanvas yang telah dibuat oleh perusahaan kami, yaitu PLNN, Perusahaan Listrik Non-Nasional. Komponen yang pertama ada Key Partner. Partner yang pertama itu adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra utama dalam pengelolaan lingkungan, pengawasan kebersihan sungai, serta pemberian dukungan regulasi terkait pembangunan pembangkit energi ramah lingkungan. Partner yang kedua yaitu toko dan distributor sebagai partner yang menyediakan kebutuhan perangkat keras seperti turbin, generator, kabel, serta perlengkapan lainnya. Yang ketiga yaitu masyarakat lokal, merupakan partner pengguna utama energi listrik yang dihasilkan oleh perusahaan kami. Yang keempat, ada institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas yang dapat bekerja sama dalam riset, pengembangan teknologi, serta kegiatan edukasi mengenai energi terbarukan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, ada key activities atau aktivitas pertama, yaitu 1. Melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga air secara efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, mengadakan kegiatan pembersihan sampah secara rutin di aliran sungai agar arus air tetap lancar dan kualitas lingkungan tetap terjaga. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan putaran turbin dan sistem generator agar mampu menghasilkan energi listrik secara maksimal dengan biaya operasional yang lebih hemat. Selanjutnya, ada key resource. Key resource ini adalah sumber daya utama yang kami gunakan pada perusahaan listrik non-nasional. Yang pertama, ada sumber daya alam berupa aliran sungai yang stabil dan berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan, jadi tidak pernah habis. Yang kedua, yaitu tenaga ahli seperti insinyur, teknisi, dan operator yang memiliki kemampuan dalam perancangan, pemasangan, serta pemeliharaan sistem pembangkit listrik. Yang ketiga, yaitu perangkat keras utama seperti turbin, generator, panel kontrol, kabel, dan alat pendukung lainnya yang digunakan untuk proses produksi energi listrik. Terima kasih. Untuk cara kerja PLTA. Baik, yang keempat dong. Aduh, danar. Jadi guys, aspek yang keempat dari BMC kita itu adalah energi terbarukan. Itu tuh baru termasuk dari volume evaporation, energi terbarukan, edukasi sarana dan wisata, dan juga harga yang terbilang terjangkau. Aduh, Landan beli dulu kopi dong. Jadi yang kelima ada channels. Kita itu bisa ada aplikasi untuk layanan publik buat mengasih solusi dan saran untuk kita. Juga ada bilangnya tempat untuk mereka langsung datang.
Jadi, yang terakhir itu ada aspek customer segment. Masyarakat daerah terpencil, perusahaan di daerah belum yang boleh terjangkau listrik itu bisa kita bantu dengan PLTA tersebut. Kita bisa bekerja sama dan juga saling menguntungkan keduanya, pemerintah daerah, sektor pariwisata, dan yang lainnya. Sekian dari saya. Sudah cukup, tidak usah kamu rekam. Aduh, saya lupa yang terakhirnya guys. Jadi mungkin manajer saya aja. Yes, jelasin yang terakhir, Is. Nah, jadi buat dua aspek terakhir dari BMC kita, yakni adalah cost structure. Untuk dua aspek terakhir dalam BMC kita, yang pertama ada cost structure atau biaya selama pembangunan. Yang mana ini terbagi menjadi dua, yakni biaya sebelum membangun dan biaya setelah membangun. Yang mana pertama, biaya utama adalah biaya pada saat pembangunan struktur, mulai dari konstruksi, penyewaan sipil, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan, mulai dari perawatan rutin, bulanan, hingga perbaikan jika ada yang bermasalah dengan struktur. Dan yang terakhir adalah revenue streams, atau jalur penarikan keuntungan, yang mana bisa didapat dari penjualan token atau biaya langganan, juga jasa pemasangan dan instalasi, sekaligus sponsorship atau biaya dalam aplikasi. Itu dia. Kerja PLTW kami, pertama debit air dari bendungan jatuh, kemudian memutar kipas, yang mana terhubung pada generator listrik skala besar, kemudian disalurkan dengan trafo dan sutet, hingga akhirnya disalurkan ke rumah-rumah masyarakat.